Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Ferdi Septiawan, NPM 2316021051 dari Rek B. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah ekonomi, UTS ekonomi yang bertemakan tentang penawaran. Penawaran. Penawaran adalah jumlah produk atau jasa yang tersedia untuk dijual pada suatu tingkat harga tertentu dalam pasar. Dalam ekonomi, penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa yang produsen atau penjual bersedia dan mampu untuk ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor seperti biaya produksi, harga bahan baku, teknologi, dan permintaan pasar dapat mempengaruhi besarnya penawaran suatu produk atau jasa. Yang kedua ada penawaran individu. Penawaran individu merujuk pada jumlah produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu produsen atau penjual tunggal dalam pasar. Ini adalah kontribusi penawaran dari satu entitas ekonomi yang dapat berupa perusahaan, individu, atau entitas lain yang memiliki barang atau jasa yang dapat dijual. Penawaran individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, tujuan laba, tingkat harga, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan produsen atau penjual dalam menentukan sejauh mana mereka bersedia untuk menawarkan produk atau jasa tersebut dalam pasar. Dalam agregat, penawaran individu dari berbagai produsen membentuk penawaran keseluruhan dalam pasar. Yang ketiga adalah penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah agregat dari produk atau jasa yang tersedia untuk dijual di pasar pada berbagai tingkat harga tertentu. Ini mencerminkan total penawaran dari semua produsen atau penjual yang berpartisipasi dalam pasar yang sama. Penawaran pasar dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penawaran individu dari berbagai produsen, biaya produksi, teknologi, regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan barang atau jasa. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran adalah prinsip dalam ekonomi yang menyatakan bahwa ceteris paribus atau semua faktor lainnya tetap. Kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan dalam pasar akan meningkat seiring dengan kenaikan harga, dan sebaliknya akan menurun seiring dengan perubahan harga. Dalam kata lain, terdapat hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Hukum penawaran mendasari konsep bahwa produsen cenderung lebih bersedia untuk menawarkan lebih banyak barang atau jasa mereka ketika harga yang mereka terima lebih tinggi, karena ini dapat meningkatkan laba mereka. Sebaliknya, jika harga turun, produsen mungkin akan kurang bersedia untuk menawarkan barang atau jasa mereka karena laba yang diharapkan menjadi lebih rendah. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam dunia nyata banyak faktor selain harga yang dapat mempengaruhi penawaran. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hubungan antara harga suatu produk atau jasa dan kuantitas yang ditawarkan dalam suatu pasar. Dalam kurva penawaran, sumbu horizontal biasanya mewakili kuantitas, sedangkan sumbu vertikal mewakili harga. Kurva penawaran memiliki ciri sebagai berikut. Ceteris paribus atau kurva penawaran mengasumsikan bahwa semua faktor lainnya kecuali harga tetap konstan. Artinya, faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan faktor-faktor lain tidak berubah. Positif bersifat kurva penawaran memiliki hukum penawaran yang mencerminkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Ketika harga naik, kuantitas yang ditawarkan juga cenderung meningkat, dan sebaliknya. Yang terakhir adalah miring ke atas. Biasanya kurva penawaran memiliki kemiringan positif atau miring ke atas. Ini berarti semakin tinggi harga, semakin besar jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi-fungsi yang mempengaruhi penawaran. Harga barang atau jasa. Harga produk atau jasa adalah faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Biasanya semakin tinggi harga, semakin banyak produsen bersedia menawarkan produk mereka karena berpotensi keuntungan lebih besar. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal mempengaruhi sejauh mana produsen dapat menawarkan barang atau jasa. Semakin rendah biaya produksi, semakin besar kemungkinan penawaran akan meningkat. Ketiga ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penawaran. Teknologi baru dapat membantu produsen menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Perubahan dalam faktor-faktor eksternal. Perubahan dalam faktor-faktor eksternal seperti peraturan pemerintah, cuaca, atau perubahan tren pasar dapat mempengaruhi penawaran. Misalnya regulasi yang lebih
ketat dapat membawa penawaran, sementara cuaca yang lebih dapat meningkatkannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Banyak faktor yang mempengaruhi penawaran barang atau jasa dalam suatu pasar. Berikut adalah beberapa fungsi yang mempengaruhi penawaran. B. Produksi, teknologi, harga, faktor produksi, regulasi pemerintah. Faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menentukan kuantitas dan harga penawaran dalam suatu pasar. Analisis ekonomi seringkali melibatkan pemahaman terhadap semua faktor ini untuk memprediksi perubahan dalam penawaran barang atau jasa. Yang terakhir adalah analisis penawaran. Analisis penawaran adalah proses yang digunakan dalam ekonomi untuk memahami dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan ditawarkan di pasar. Berikut adalah beberapa langkah yang umumnya terlibat dalam analisis penawaran. Yang pertama ada identitas faktor penawaran, yang kedua ada hubungan antara harga dan penawaran, yang ketiga elastisitas penawaran, yang keempat ada biaya produksi, yang kelima perubahan dalam faktor eksternal, dan terakhir ada grafik penawaran. Analisis penawaran membantu dalam memahami perilaku produsen dan bagaimana mereka merespon perubahan dalam berbagai faktor pasar. Ini adalah komponen penting dalam pemahaman cara pasar beroperasi dan bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi penawaran suatu produk atau jasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Qad Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.